Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru di antaranya sebagai berikut. Elkan Bagot menyuarakan harapannya untuk kembali membela timnas Indonesia. Saya ingin bermain di laga selanjutnya. Rizky Ridho dilirik klub Jepang FC Tokyo. Apakah bek timnas Indonesia segera pindah? Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Elkan Bagot menyuarakan harapannya untuk kembali membela timnas Indonesia. Saya ingin bermain di laga selanjutnya. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, terakhir kali membela skuad Garuda pada Januari 2024. Sejak itu, ia tidak lagi menjadi pilihan utama bagi pelatih Shin Tae-yong, meskipun ia tetap bertekad dan berharap untuk bisa kembali bermain. Bagot dikenal sebagai pemain dengan motivasi tinggi dan tekad kuat untuk membela timnas Indonesia. Pernyataan ini telah ia ungkapkan sebelumnya, tepatnya pada Desember 2021, di mana ia menantikan laga Piala AFF 2020 dengan penuh semangat. Laga selanjutnya saya ingin bermain, kata Bagot kala itu. Saya ingin memberikan yang terbaik sesuai harapan saya dan tim. Kami ingin menang atas Laos di laga kedua grup B, dan tujuan kami tentu meraih kemenangan di setiap pertandingan untuk mencapai juara. Namun, kini situasi tampak berbeda. Elkan Bagot tak lagi menjadi pilihan utama bagi Shin Tae-yong di lini belakang timnas Indonesia. Seiring perkembangan tim, posisi bek tengah kini diisi oleh para pemain keturunan baru seperti Justin Hubner, Kelvin Verdong, Maes Hilgers, dan Kevin Dix yang bersaing untuk memperebutkan tempat di lini belakang. Bagot memahami bahwa persaingan ini adalah bagian dari sepak bola modern, di mana setiap pemain harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kualitasnya di setiap kesempatan. Meski begitu, ia tidak kehilangan semangat. Setiap pemain ingin memberikan yang terbaik untuk tim, tambah Bagot. Kami memiliki potensi besar di Piala AFF, dan saya ingin membantu membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Di luar timnas, Bagot juga masih kesulitan untuk menemukan tempat di Blackpool FC. Cedera betis dan paha yang membekapnya dalam beberapa bulan terakhir membuatnya jarang tampil. Posisi yang ia mainkan cukup dekat dengan Pratama Arhan di timnas Indonesia, membuat mereka berdua menjadi kawan akrab di skuad Garuda. Pratama Arhan bahkan mengungkapkan rasa rindunya terhadap Bagot baru-baru ini. Kalau ada Elkan, Bagot, ya pasti Elkan, jawab Arhan saat berbincang dengan Coach Justin dan rekan-rekannya. Sekarang Jai, Idzes, dan Rizky Ridho mengisi posisinya. Bagot sendiri berharap untuk kembali ke skuad timnas Indonesia dalam laga selanjutnya. Saya ingin bermain dengan baik dan memberikan yang terbaik seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ujarnya. Kami memiliki target besar di Piala AFF, dan saya ingin membantu tim mencapai tujuan itu. Meskipun situasi di klub tidak mendukung, tekad Bagot untuk tampil di laga selanjutnya bersama Garuda tetap kuat. Ia menyadari bahwa persaingan di timnas Indonesia sangat ketat, namun itu tidak menyurutkan semangatnya untuk memberikan kontribusi maksimal ketika kembali dipercaya. Shin Tae-yong pasti sedang memantau perkembangan Bagot, terutama menjelang Piala AFF. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal sebagai sosok yang mendukung pemain dengan karakter dan motivasi tinggi. Kembali bermain di timnas mungkin bukan jalan yang mudah bagi Bagot, tetapi dengan tekad yang dimilikinya, ia menunjukkan kesiapan untuk berjuang kembali mendapatkan tempat utama. Persaingan di lini belakang mungkin sengit, namun Bagot memiliki pengalaman internasional yang bisa menjadi nilai tambah. Ia telah membuktikan kualitasnya di kualifikasi Piala Dunia dan kualifikasi Piala Asia, sehingga Shin Tae-yong mungkin mempertimbangkan Bagot sebagai pilihan utama saat menghadapi tantangan besar di Piala AFF mendatang. Bagot juga menyadari dukungan dari rekan-rekan setim dan penggemar yang sangat berarti baginya. Saya tahu ada banyak harapan dari masyarakat Indonesia, dan saya ingin memenuhi itu. Saya ingin menjadi bagian dari kesuksesan timnas Indonesia di masa depan, ujarnya. Dengan pengalaman dan dedikasi yang ia miliki, Bagot optimis bahwa ia bisa kembali menjadi pilihan utama dan memberikan kontribusi berarti untuk timnas Indonesia di Piala AFF mendatang. Meski situasi di klub tidak mendukung, Bagot tetap berkomitmen untuk membuktikan bahwa ia masih mampu bersaing di tingkat internasional. Dengan dedikasinya yang tak tergoyahkan dan tekad untuk memperbaiki diri, ia berharap Shin Tae-yong akan mempertimbangkan memanggilnya kembali untuk memperkuat lini belakang Garuda di ajang yang sangat penting tersebut. Rizky Ridho dilirik klub Jepang FC Tokyo. Apakah bek timnas Indonesia segera pindah? Bek timnas Indonesia, Rizky Ridho,
dilaporkan sedang menarik minat FC Tokyo dari Liga Jepang. Performa impresif Ridho bersama Persija Jakarta musim ini menjadi perhatian, dengan tampil dalam 11 pertandingan di Liga 1 2024-2025. Ia telah menunjukkan diri sebagai salah satu pilar penting di lini belakang Timnas Indonesia, dengan ketenangan dan semangat juangnya yang diakui. Ridho bahkan diangkat sebagai kapten Persija Jakarta pada musim ini, menandakan kepercayaan besar yang diberikan klub kepadanya. FC Tokyo, yang sedang mencari tambahan kekuatan di lini belakang, dilaporkan tertarik untuk mengontrak Ridho. Media yang memantau pergerakan FC Tokyo, Factocwatch, menyebutkan bahwa Ridho masuk dalam daftar pemain yang diincar oleh klub Jepang tersebut. Selain Ridho, ada juga dua pemain lainnya dalam radar FC Tokyo, yaitu Sei Muroya dari Hannover 96 dan Timmy Thiele dari Energie Cottbus. FC Tokyo melihat potensi Ridho sebagai tambahan yang signifikan untuk memperkuat lini belakang mereka yang membutuhkan kekuatan fisik dan ketenangan dalam bermain. Bek muda Indonesia ini dianggap dapat memberikan kontribusi positif di kompetisi J-League yang terkenal dengan gaya permainan yang cepat dan intens. Namun, hingga saat ini, belum ada perkembangan lebih lanjut terkait rencana dan negosiasi antara FC Tokyo dan Persija Jakarta. Bursa transfer J-League untuk musim dingin akan berakhir pada 31 Januari, sehingga masih ada kemungkinan transfer ini terjadi. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan menghalangi langkah Ridho jika ada tawaran dari luar negeri. Kami tidak menutup peluang Rizky Ridho untuk berkarir di luar negeri, katanya. Sebagai pemain muda, ini adalah kesempatan berharga baginya untuk menambah pengalaman dan berkembang di level internasional. Rizky Ridho sendiri masih terikat kontrak dengan Persija Jakarta hingga tahun 2026, yang berarti jika ada tim yang ingin merekrutnya, mereka harus siap membayar biaya transfer yang wajar. Presiden Prapanca menegaskan bahwa Persija tidak akan menjual pemain kuncinya dengan harga murah, mengingat Ridho adalah pemain reguler yang sangat penting bagi tim. Jika tawaran transfer fee-nya sesuai dan jika Rizky Ridho ingin pergi, maka kami terbuka untuk pembicaraan, ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa meski Persija tidak akan memberikan pemain terbaiknya dengan harga murah, mereka juga tidak akan menghalangi perkembangan karir Ridho jika peluang yang lebih baik datang dari luar negeri. Sejauh ini, belum ada tawaran resmi dari klub luar negeri untuk Ridho. Namun, dengan namanya yang terus disebut-sebut di bursa transfer, baik oleh media lokal maupun internasional, peluangnya untuk merapat ke Jepang semakin menarik. FC Tokyo, yang sedang bersaing ketat di Liga, melihat Ridho sebagai aset potensial yang bisa memberikan kontribusi positif di kompetisi J-League. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman internasional yang berkembang, Ridho memiliki potensi besar untuk bersinar di lingkungan yang lebih kompetitif dan profesional seperti J-League. Pindah ke FC Tokyo juga bisa membuka peluang bagi Ridho untuk tampil di ajang-ajang besar, seperti Liga Champions Asia atau AFC Cup, yang akan semakin meningkatkan pengalaman internasionalnya. Selain itu, bermain di Jepang bisa menjadi platform yang baik untuk mengembangkan kemampuan teknis dan fisiknya. Ridho bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mempersiapkan dirinya untuk level sepak bola yang lebih tinggi di masa depan. Keputusan akhir tetap ada di tangan Ridho dan keluarganya, serta bagaimana tawaran dari FC Tokyo diterima dan dijalankan oleh Persija Jakarta. Jika semuanya berjalan lancar, langkah ini bisa menjadi awal baru yang menjanjikan dalam karir bek muda Indonesia tersebut. Dengan adanya minat dari FC Tokyo, langkah Ridho ke Jepang bisa menjadi langkah penting dalam memperkuat posisinya di level internasional, serta memberikan kesempatan untuk mengejar ambisi karir yang lebih tinggi. FC Tokyo, yang tengah memantau Ridho, melihat potensi yang dimilikinya sebagai pemain yang bisa menghadirkan dampak positif di lini belakang mereka. Tim asal Jepang ini sedang dalam perjalanan untuk mengokohkan diri di puncak klasemen Liga dan membutuhkan pemain yang mampu memberikan stabilitas di pertahanan. Ridho yang memiliki fisik yang kuat, ketenangan bermain, serta pengalaman internasional yang terus berkembang, dilihat sebagai kandidat ideal untuk mengisi posisi ini. Keberanian dan ketenangan yang ditunjukkan Ridho di lini belakang akan sangat membantu FC Tokyo yang tengah berusaha untuk menembus ajang-ajang besar seperti Liga Champions Asia dan AFC Cup. Keputusan akhir tetap ada di tangan Ridho dan keluarganya, serta bagaimana tawaran dari FC Tokyo diterima dan dijalankan oleh Persija Jakarta. Jika semuanya berjalan lancar, langkah ini bisa menjadi awal baru yang menjanjikan dalam karir bek muda Indonesia tersebut. Dengan adanya minat dari FC Tokyo, langkah Ridho ke Jepang bisa menjadi langkah penting dalam memperkuat posisinya di level internasional, serta memberikan kesempatan untuk mengejar ambisi karir yang lebih tinggi. Dengan dukungan yang tepat dari tim pelatih dan keluarga, Ridho bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas permainannya, mendapatkan pengalaman internasional yang lebih banyak,
dan membuktikan dirinya di panggung yang lebih besar. Pindah ke Jepang tidak hanya akan membuka pintu bagi peluang baru, tetapi juga akan memperkaya perjalanan karirnya di masa depan. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata, saya izin pamit. Terima kasih.